Saudara, penyampaian firman Tuhan kali ini adalah secara tematik tentang kasih Allah kepada manusia yang sudah sering kita dengar dan esensinya sama. Kali ini dimulai dari ayat tentang Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali dalam Matius 26 ayat 34. Hal ini berarti kejatuhan iman Petrus. Dan ini berarti penyelewengan iman dan dosa. Jatuh berdosa begitupun, Petrus dipulihkan dengan 3 kali pertanyaan oleh Tuhan Yesus tentang kasih Petrus kepada Tuhan Yesus. Dijawab, ya, Petrus mengasihinya. Diakhiri dengan perintah Tuhan supaya Petrus menggembalakan domba-dombanya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Seperti Tuhan memulihkan Israel yang telah menyeleweng dalam Hosea 14 ayat 5, demikianlah Petrus yang telah menyeleweng imannya dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Sesungguhnya Tuhan akan memberkati atau memilih orang yang diberkati atau dipilihnya. Dalam Keluaran 33 ayat 19. Dan Petrus adalah salah satu dari orang yang diberkati atau dipilihnya itu. Allah memang mengasihi umatnya yang berdosa. Dalam Hosea 1 ayat 5. Allah pun mengampuni dan memulihkan umatnya yang berdosa. Hosea 14 ayat 1 sampai 5. Begitulah Allah mencipta dan memberkati semua orang. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 25. Allah sendiri yang punya kehendak itu. Sebagaimana Allah mencipta manusia sesuai kehendaknya. Dalam Wahyu 4 ayat 11. Allah sendirilah yang mencipta dengan firman dan rohnya. Dalam Mazmur 33 ayat 6. Allah sesungguhnya mengasihi semua orang sebelum diciptakan, apalagi jatuh dalam dosa. Manusia yang dipersatukan dengan percaya Yesus, dipersatukan dengan Yesus akan selamat dan dipersatukan dengan Allah. Dalam Yohanes 17 ayat 24. Pemersatu manusia dengan Allah itu adalah Yesus yang adalah Allah Anak atau Allah Putra. Yesus adalah Allah pun pencipta manusia. Ibrani 1 ayat 3. Dalam proses penyatuan atau penebusan manusia yang berdosa dengan Allah itu, banyak manusia yang dipanggil. Sedikit yang mau datang memenuhi panggilan itu dan dipilih. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Tidak semua manusia memenuhi undangannya. Tuhan Yesus menangisi orang yang tidak mau datang untuk diselamatkan. Matius 23 ayat 37. Tuhan Yesus sendiri telah mengorbankan dirinya untuk manusia atas kemauannya sendiri. Dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Manusia berdosa itu menjadi selamat
oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus dan hidup di dalamnya. Galatia 2 ayat 20. Tuhan Yesuslah yang berkuasa atas semua hidup dan hidup kekal manusia yang ditebusnya. Hal ini sudah direncanakan sejak waktu yang sangat lama. Roma 16 ayat 25. Di situ disebut ini rahasia yang sudah ada berabad-abad lamanya. Dan perbandingan dengan berbagai ayat yang lain berarti adalah sebelum manusia dan dunia dijadikan. Penerapan firman Tuhan ini kelihatannya sederhana karena semua pembaca sudah sering dengar atau baca. Tetapi sudahkah ini mendarat di bumi hatimu bahwa dari firman Tuhan secara tematik ini jelas sesungguhnya manusia itu tidak punya kuasa apa-apa. Apakah Tuhan Yesus sudah kau persilakan berkuasa penuh atas hidupmu? Mari tanya kepada hidup masing-masing.